Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kami luar biasa. Tetap semangat. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas dipimpin berdoa. Cakrak doa mulai. Oke, sekarang Bu Guru mau presensi dulu. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Tentunya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Oke, sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Oke, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya. Oke, tolong Dirjen Mbak Tiara maju ke depan. Oke, yang lain tolong berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, cari pandu ibumu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelumnya coba kita cek kerapihan dulu. Bajunya sudah rapih atau belum? Sudah. Di bawah meja, bangku ada sampah atau tidak? Tidak ya, sudah bersih. Sekarang kita ice breaking dulu. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ulangi, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 3 kali tepuk 5.
3 kali tepuk 5. Oke, sudah siap ya? Oke, sebelumnya Bu Guru mau bertanya terlebih dahulu. Lalu kita sudah belajar materi apa di mata pelajaran IPAS? Kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Sama ya, seperti hari ini kita juga akan belajar kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia, tapi kita akan membuat lini masanya. Oke, baiklah. Sekarang Guru mau bertanya, apa maksud kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia? Siapa yang tahu? Oke, apa Mas? Untuk menguasai wilayah Indonesia. Untuk menguasai wilayah Indonesia. Terus apa lagi? Ada yang tahu, Cung? Oke, Mas Ageng? Oke, mencuri rempah-rempah atau mencari rempah-rempah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara bangsa-bangsa asing menguasai wilayah Indonesia? Siapa yang tahu? Gimana? Oke, Mbak Zoya? Menjajah dengan merampas kekayaan Indonesia. Oke, yang terakhir, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia setelah kedatangan bangsa asing? Mas Anan? Menjadi miskin. Apalagi? Oke, menderita. Betul ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut. Sekarang kita ke tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tujuan kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat lini masa peristiwa kedatangan bangsa-bangsa asing di Indonesia. Sekarang kita membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya sesuai minggu lalu yang sudah Bu Guru bagi, sesuai dengan yang kalian kerjakan itu asesmen diagnostik. Ya, sekarang kalian berkumpul di kelompoknya masing-masing. Satu di sini. Kelompok 2. Sini ya, kelompok 2 ya. Kelompok 4 paling belakang. Kelompok 3 di depan. Bu Guru akan membagikan bahan ajar atau bahan bacaan untuk anak-anak baca sambil menyimak video. Oke. Oke, sudah siap ya? Ya, sekarang kita masuk ke materi. Kalian akan menonton video kedatangan bangsa asing. Disimak ya. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa Indonesia. Yang pertama, rempah-rempah. Rempah-rempah begitu menikmati di Indonesia. Maka kalian, rempah-rempah memiliki nilai jual yang tinggi sementara masuk kawasan Eropa. Kedua, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis. Faktor penyebab bangsa-bangsa Eropa yang pertama, yaitu mencari kekayaan. Yang kedua, mencari kejayaan. Yang ketiga, gospel atau memberikan anak. Kedua, faktor penyebab bangsa Eropa melakukan kejayaan sawit. Jadi pada abad ke berapa? Ke-15, bangsa asing atau bangsa Eropa itu melakukan penjajahan di Indonesia. Negara yang menjajah ada 4. Yang pertama Portugis, yang kedua yang ketiga Belanda, keempat Inggris. Oke. Tujuan mereka menjajah Indonesia untuk apa? Untuk mencari rempah-rempah. Selain itu
Melakukan perdagangan. Setelah ini kalian akan melakukan kerja kelompok. Sebelum itu kita akan membagi kelompok yang mendapatkan negara dengan undian ya. Untuk perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil undian. Coba kelompok 1 mendapatkan negara mana? Portugis. Portugis. Kelompok 2? Spanyol. Spanyol. Kelompok 3? Belanda. Kelompok terakhir? Inggris. Oke. Masing-masing kelompok mengambil bahan yang akan dikerjakan ya. Bu Guru jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, pelajari bahan yang telah disediakan. Yang terakhir, mempresentasikan hasil karya kelompok kalian. Oke, sekarang kalian mengerjakan dengan teman kelompoknya. Semuanya harus ikut mengerjakan. Semuanya mempunyai tugas, tidak ada yang tidak mengerjakan. Oke, mulai dari sekarang. Nanti kalau ada kesulitan bisa bertanya ke Bu Guru. Ada yang menulis judul, ada yang menulis informasi, ada yang menggunting, dan ada yang menempel. Ada kesulitan tidak? Oke. Kelompok 4 mau dihias pakai apa? Gambar apa? Apa? Roket. Oke. Dihias sesuai kreativitas masing-masing ya. Kelompok 3 mau dihias pakai apa? Gambar apa? Ya. Bintang. Kelompok 1 dihias menggunakan apa, Mas? Belum ya? Belum. Oke. Kelompok berapa ini? 2. Dihias menggunakan gambar apa, Mas? Belum tahu. Oke. Sudah informasinya, Mbak? Sudah? Oh, tinggal menonton. Lebih masuk ini. Kalau habis bisa minta ke kelompok lain. Setelah diskusinya membuat ini masanya selesai, nanti dipresentasikan semua kelompok maju. Dalam tempat saja. Sudah semua? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai semua, sekarang waktunya kita presentasi. Caranya sudah Bu Guru ajarkan ya. Presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas secara bergantian. Yang presentasi terlebih dahulu kelompok negara Portugis, yang kedua Spanyol, yang ketiga Belanda, dan yang terakhir Inggris. Oke, sudah siap dari kelompok Portugis?
Siap, oke. Silakan maju ke depan, Mas, Mbak. Assalamualaikum Perhatikan yang lain. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kakek, Isa, dan Siti, dan saya sendiri Rizky. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Tujuan bangsa Portugis datang ke Indonesia, awalnya bangsa Portugis datang ke Malaka untuk melakukan perdagangan. Kemudian mereka ingin menguasai jalur perdagangan di Nusantara dan menguasai daerah pengadil lumba-lumba. Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka, sekarang wilayah Malaysia, dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Portugis membuka kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Portugis mengalami berbagai perlawanan dari kerajaan Malaka yang tidak mengizinkan Portugis menguasai daerah Malaka. Rute penjelajahan samudra yang ditempuh oleh bangsa Portugis dimulai dari kota Lisbon pada tahun 1486 dan 1497. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Siapa yang mau tanya? Apa latar belakang kedatangan Portugis di Indonesia? Saya akan jawab pertanyaan dari Habib. Jadi latar belakang kedatangan Portugis di Indonesia yaitu untuk menguasai perdagangan rempah-rempah khususnya pala dan cengkeh. Oke, itu jawaban dari kelompok Portugis. Sudah puas dengan jawabannya, Mas Habib? Sudah, oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Portugis. Oke, sekarang ditempelkan hasil karyanya. Setelah ini presentasi kelompok bangsa Spanyol. Sudah siap atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan B, Rani, dan Tiara, dan saya sendiri akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kedatangan bangsa Spanyol. Tahun kedatangan 1521. Peristiwa terjadinya persaingan antara kerajaan Ternate yang didukung oleh Portugis dan Tidore yang didukung oleh Spanyol. Kedatangan bangsa Spanyol ke wilayah timur Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah dan tujuan dari pasar. Tempat kedatangan bangsa Spanyol datang ke wilayah timur Indonesia di daerah Tidore, Maluku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada pertanyaan, disilakan. Sekarang manakah yang menentang kedatangan penjajah bangsa Spanyol ke Indonesia? Akan menjawab pertanyaan dari Agam. Jadi negara yang menentang kedatangan penjajahan ke Indonesia adalah negara Portugis. Apakah sudah puas dengan jawabannya Mas Anan, Mas Ageng? Sudah, baik. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok bangsa Spanyol. Dari kelompok bangsa Portugis dan bangsa Spanyol, menurut kalian hasil karyanya bagus atau tidak? Bagus. Biasanya menarik? Menarik. Warnanya juga cantik ya. Oke, sekarang lanjut ke kelompok bangsa Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Zoya, Adi, dan Ari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kedatangan bangsa Belanda. Tahun kedatangan pada tahun 1596. Kedatangan bangsa Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman mencari daerah penghasil rempah-rempah dan melakukan perdagangan. Kedatangan di Pelabuhan Banten. Peristiwa yang terjadi menguasai perdagangan di Banten dilakukan dengan pembentukan VOC Kongsi Perdagang serta pembentukan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Perjalanan setelah melewati Semenanjung
Semenanjung Harapan, Samudra Hindia, dan Selat Malaka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Apa maksud penjajahan belanda di Indonesia? Oke, dijawab. Saya menjawab pertanyaan dari Raket. Motif penjajahan Belanda untuk mencari kekayaan, monopoli perdagangan, dan mencari tempat daerah penjajahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Habib Maulana, Sahyanuddin, dan saya sendiri Ahmad Sulam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kedatangan bangsa asing ke Indonesia, terutama bangsa Inggris. Tempat bangsa Inggris mendarat di Ternate, Maluku. Tahun kedatangan bangsa Inggris adalah 1557. Peristiwa terjadi pada tahun 1811. Inggris datang kembali dengan kapal perang tujuan awal dari Barangka dan memborongnya untuk dibawa ke negara Inggris, memperluas wilayah dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Anggapan Inggris mengirimkan Letnan Jenderal Thomas Stanton Raffles ke Indonesia. Di penjelajahan, bangsa Inggris melalui East India Company sebagai gabungan dari para penguasa Inggris. Oke. Sekian dari presentasi kami. Jika ada pertanyaan mohon dipersilakan. Saya Fadil dari kelompok 2 ingin bertanya, apa dampak positif dari penjajahan bangsa Inggris? Oh, dampak positif. Dijawab, Mbak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil. Dampak positif dari penjajahan bangsa Inggris adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah puas dengan jawaban banding? Oke, sudah ya, cukup. Ditutup. Sekian Diakhiri. presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok bangsa Inggris. Karena kita sudah selesai presentasi, sudah selesai membuat lini masa, dan hasilnya bagus-bagus. Biasanya juga cantik-cantik, informasinya juga sudah ditulis semua. Kita kasih apresiasi untuk semua kelompok. Kita beri tepuk. Wow, coba siap? 1, 2, 3. Diberi apa? Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang kita lanjut ke kuis. Oke, Bu Guru minta ini kuisnya satu anak satu, jadi langsung maju ya. Majunya urut dari kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan seterusnya. Oke, maju ke depan. Milih nomornya di depan. Ayo Mas, Rizky. Milih nomor berapa? Disentuh layarnya. Disentuh gambarnya Mas. Nomor berapa? Nomor 1. Oke, jawab. Jawabannya yang mana? Disentuh? Betul. Beri tepuk tangan untuk Mas Rizky. Oke, lanjut. Mbak Nisa. Mau pilih nomor berapa? Berapa? 3. Apa jawabannya? Jawabannya Spanyol dan betul. Yeay, tepuk tangan. Lanjut, Mbak Siti. Nomor berapa? Nomor 4. Oke. Apa jawabannya? Portugis. Betul. Nomor 6. Apa jawabannya? C. Betul apa salah? Betul. Kita lanjut ke LKPD, tugas individu, evaluasi. Oke, Bu Guru bagikan evaluasinya. Kerjakan sendiri-sendiri ya.
Jangan lupa ditulis namanya. Langsung dikerjakan. Sudah? Oke, tunggu yang lain ya. Soalnya susah atau gampang? Gampang. Kalau tadi memperhatikan pasti mengerjakan soalnya mudah. Oke, tunggu yang lain. Ayo yang lain, sudah belum? Sudah? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, Bu Guru ambil ya. Oke. Oke, evaluasinya kita sudah. Sekarang kita lanjut ke menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Siapa saja bangsa yang datang? Portugis. Ya, tujuan mereka datang untuk apa? Dan emas, memonopoli perdagangan, mencari kekayaan ya. Lanjut, terus tadi ada semboyan yang 3G itu apa tadi ya? Gold, glory, dan gospel. Oke. Lalu Bu Guru mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Sangat senang. Terus apa lagi? Gembira. Asik ya? Seru. Karena belajar bersama dengan teman-teman kelompok. Baik, lanjut. Apa kesulitan yang kalian hadapi? Mencari informasinya lumayan sulit. Harus membaca dulu ya, harus dibaca, harus dirangkum. Siapa lagi? Menghias. Cukup cuma itu ya kesulitannya ya. Kalau materinya sudah paham? Sudah. Terakhir, bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Dengan diskusi. Itu ya, sudah cukup? Sudah, oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke terlebih dahulu. Oke, berdiri. Siap ya? Dari Sabang sampai Merauke, bersejak pulau-pulau, nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Setelah ini dilanjutkan kalian istirahat ya. Istirahat dulu. Berarti kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pelajarannya sudah selesai. Nanti kalian lanjut istirahat. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Jangan lupa makannya sambil duduk. Jangan sambil berdiri. Jangan sambil bicara. Jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum makan. Oke? Oke, Bu Guru akhiri ya pembelajaran pagi hari ini.
Kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam